Dulu, kini, dan nanti. Selamat datang, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih baru Timnas Indonesia, menggantikan Sinteyong yang sudah melatih Timnas selama 5 tahun. Tepatnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert menjadi pengganti Sinteyong mengejutkan banyak pihak. Pergantian pelatih Timnas tak hanya jadi sorotan dalam negeri, tapi juga sampai luar negeri. Sejumlah media di luar negeri ramai membicarakan pergantian pelatih Timnas Indonesia. Seperti media-media di Belanda, hingga jurnalis Italia sekaligus pakar transfer dalam dunia sepak bola Fabrizio Romano secara khusus mewawancarai Patrick Kluivert. Mendapat banyak respon pro dan kontra atas kedatangannya sebagai pelatih Timnas, Patrick Kluivert yakin bisa membawa Timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Kepada wartawan, Fabrizio Romano, Kluivert bilang kondisi Timnas saat ini memiliki kemampuan, kekuatan, dan tekad untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Well, the mission is, of course, to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. Saudara, Kluivert tak sendirian melatih tim Garuda. Penyerang paling berbakat dalam sejarah sepak bola Belanda itu akan ditemani dua kolega senegaranya. Yang pertama ada mantan pemain sepak bola Belanda Danny Lansat. Lansat memiliki rekam jejak yang impresif sebagai pemain dan pelatih di kancah internasional. Sebagai pemain, Lansat berposisi sebagai gelandang bertahan dan memiliki karir yang cemerlang di Eropa. Ia memulai karir di Ajax tahun 1995. Namun hanya tampil dalam 1 kali pertandingan di tim utama. Hingga akhirnya ia melanjutkan bermain untuk sejumlah klub seperti MBV, Willem II, AZ Alkmaar, Wigan Athletic, Feyenoord, dan Twente. Dan setelah pensiun jadi pemain, Lansat beralih profesi menjadi pelatih. Lansat memulai karir kepelatihannya di tahun 2015 sebagai asisten Zong, kemudian melatih berbagai tim muda dan menjadi asisten pelatih di beberapa klub Eropa, termasuk Feyenoord, Al Ittihad, dan Lech Poznan. Kehadiran Lansat diharapkan dapat membawa perspektif baru dan strategi yang lebih mantap untuk Timnas Garuda. Selain Danny Lansat, Kluivert juga akan ditemani Alex Pastoor, seorang pemain berbakat hingga menjadi pelatih yang disegani. Harapan baru untuk Timnas karena Pastoor juga punya CV yang mentereng. Sebagai pelatih, ia terbukti membawa 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie, Liga Utama Belanda. Excelsior Rotterdam, Sparta Rotterdam, dan Almere City FC, tim yang kini diperkuat Tom Haaien. Sementara sebagai pemain, Alex Pastoor memulai karirnya di klub Volendam, memperluas pengalaman permainannya dengan bergabung bersama klub Heerenveen di Belanda, Harelbeke di Belgia, dan Lustenau di Austria. Alex Pastoor gantung sepatu dan beralih profesi menjadi pelatih tahun 2001 sebagai pelatih tim U19 AZ Alkmaar. Dan tentu saja yang paling jadi sorotan jelas pelatih Timnas Patrick Kluivert. Banyak yang bertanya-tanya, saudara, apa prestasinya sehingga ditunjuk menggantikan Sinteyong. Kluivert sendiri dikenal punya prestasi cemerlang sebagai pemain. Ia menghabiskan sebagian besar karirnya di Ajax Amsterdam dan meraih kesuksesan besar, termasuk memenangkan Eredivisie di trofi Liga Champions pada tahun 1995. Setelah meninggalkan Ajax Amsterdam dengan gemilang, Kluivert melanjutkan karirnya bergabung bersama sejumlah klub papan atas seperti AC Milan, Barcelona, Valencia, Newcastle United, PSV Eindhoven, dan Lille. Tahun 2008, Kluivert pensiun di Lille.
yang memilih menjajal karir sebagai pelatih striker di AZ Alkmaar, Nick Zemegan sebagai pelatih striker, dan Brisbane Roar sebagai asisten manajer FC Twente hingga manajer Curaçao. Lalu dilanjutkan jadi pelatih di klub Liga Turki adanya Demirspor yang kontraknya habis 2023 lalu. Kita coba lihat torehan prestasi di FC Twente selama 2 musim, saudara. Dari 46 laga di bawah Kluivert, FC Twente meraih 25 kemenangan. Namun catatan cemerlang itu tidak terjadi saat dia menjadi manajer Curaçao. Dalam 14 pertandingan, 4 kali menang, 4 kali seri, dan 6 kali kalah. Sementara selama diadanya Demirspor, dalam 20 pertandingan, hasilnya 8 kali menang, 6 kali seri, dan 6 kali kalah. Ya, baru juga berkenalan, kehadiran Patrick Kluivert sudah menimbulkan pro dan kontra. Ada yang dengan tangan terbuka memberikan kesempatan untuk Kluivert mengasah kemampuan timnas Garuda semakin tajam, namun tak sedikit yang menolaknya. Banyak pihak yang membandingkan antara Patrick Kluivert dengan Sintayong, utamanya dalam perjalanan menjadi pelatih. Kluivert dinilai tidak lebih unggul dari Sintayong. Bahkan, penolakan ini disuarakan netizen di media sosial melalui tagar Kluivert out. Ya, tugas Patrick Kluivert tidaklah mudah. Dalam waktu singkat, ia harus melatih timnas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Membuktikan diri kepada supporter bola Indonesia bahwa dia layak untuk dipercaya. Sementara itu, pendiri Football Institute menganggap ini dinamika yang wajar di negara yang fanatik sepak bola. Ia berharap Kluivert bersama asistennya tidak cengeng dan fokus pada tujuan. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta agar Patrick Kluivert diberi kesempatan untuk menunjukkan kelasnya. Bagi Patrick dan juga tim staf kepelatihan bahwa menjadi pelatih tim nasional di Indonesia itu adalah pekerjaan terberat nomor 2 setelah jadi presiden Indonesia. Jadi dia tidak boleh cengeng, dia tidak boleh banyak alasan karena pemilihan dia sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia mempertimbangkan faktor kultur di mana pemain naturalisasi asal Belanda mayoritas dan dia diharapkan menjadi figur penting di situ. Banyak pelatih yang sukses tidak punya rekam jejak yang bagus jadi sukses. Ya, Zidane bekas pemain legenda sukses di Real Madrid. Beri kesempatan gitu. Dan kalkulatif yang kita lakukan tadi kan, kita ini membentuk sebuah tim. Ya, bahwa tidak bisa terjadi degenerasi tim nasional kita ini menjadi sebuah kulturisme. Ini penting gitu karena kita benar-benar ingin tadi mimpinya kita jaga. Tim nasional kita hari ini bukan tim Indonesia yang tahun lalu. Kerasnya ini udah makin naik. Dan pressure itu terasa. Sepak bola kemarin tadi waktu di awal Rossi bahwa locker room itu yang paling dinamis dan paling tidak mudah dikontrol. Saya memiliki beberapa klub sepak bola, saya ngerasain kok bagaimana pelatih itu turun dan naik. Saya tahu, salah satunya di locker room itu. Ya, meski banyak penolakan, tapi Patrick Kluivert harusnya bisa lebih tenang saat akan memulai melatih tim Garuda. Ini karena kehadiran Kluivert mendapat sambutan hangat dari sejumlah pemain timnas. Mulai dari Mark Klok, Diego Michels, hingga Stefano Lillipali. Masih juga bagus. Banyak memori yang manis. Itu saya mau ucapkan terima kasih untuk dedikasi pelatih Sintayong di Timnas Indonesia. Untuk pelatih baru, ini nama besar di dunia. Patrick Kluivert dari Belanda juga. Dia punya karir yang hebat. Semoga semua orang bantu dia buat adaptasi dan pemain kultur sepak bola juga adapt dengan filosofi dia. Dan semoga kita bisa kualifikasi untuk Piala Dunia. Ini mimpi semua. Harus karena pelatih dari Belanda dengan teman-teman cari pemain yang tidak berkualitas. Semua harus benar-benar fair supaya satu misi untuk sepak bola Indonesia, bukan misi untuk karena pemain keturunan dari Belanda atau tidak dari Belanda. Jadi aku harap dia akan melakukan kerja ini dengan fair sepak bola Indonesia.
Ya, Patrick Kluivert punya tantangan berat untuk melanjutkan pekerjaan Sinteyong pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak bisa berlama-lama, ia harus langsung tancap gas menyusun strategi untuk tim Garuda agar tampil cemerlang semakin kuat mencapai cita-cita Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert tengah menghadapi ekspektasi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan timnas usai ditinggal pelatih sebelumnya, Sinteyong. Sepak bola kita itu targetnya masuk Piala Dunia 2030-an. Tetapi momentumnya ini ada. Ini yang saya bilang momentumnya ada, makanya kita push. Ya, kalau kita bicara blueprintnya aja, belum tentu juga pemain diaspora kita 10 tahun lagi ada. Ini kadang-kadang matriksnya hanya jangan dilihat sekecil-kecil itu, mesti lihat kompleksitas yang besar. Gitu. Misalnya, ya, kita 10 tahun lagi, ya, ternyata pemain kitanya nggak ada, pelatihnya bagus, nggak ketemu juga. Ya, tak kenal maka tak sayang. Mari kita move on. Berikan kesempatan untuk pelatih baru timnas Patrick Kluivert dan timnya membuktikan diri dan juga keyakinan PSSI mengganti pelatih di tengah jalan. Semua supporter timnas punya harapan terbaik untuk timnas Garuda terus menyala. Sekali lagi, selamat datang Patrick Kluivert. Saudara, usai jeda informasi lainnya di berita utama, seorang siswa di Medan, Sumatera Utara dihukum belajar di lantai kelas oleh gurunya lantaran belum membayar SPP selama 3 bulan. Ibu dari siswa tersebut protes ke pihak sekolah.